Shalom pemirsa HCBN Indonesia dimanapun Anda berada, senang sekali kita bisa bertemu kembali dalam acara pembacaan buku bersama Tuhan di waktu fajar. Melalui buku ini dengan doa dan bimbingan daripadanya kita dapat diyakinkan kembali bahwa pada hari yang mulia ketika Yesus datang untuk mengklaim miliknya, kita yang menunggu Tuhan akan disambutnya dengan tangan yang terbuka ke hadiratnya. Dan bacaan kita pada saat ini berada di halaman 307 yang berjudul Semangat yang Tulus. Dan saya undang pemirsa di rumah untuk kita boleh sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Mazmur 126 ayat 6. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Jadi kita masuk dalam pokok pembacaannya. Lakukanlah yang terbaik dan Tuhan akan menerima usaha Anda. Lakukanlah tugas yang terdekat pada Anda, dan jalankanlah dengan jujur, dan pekerjaan Anda akan sepenuhnya berterima kepada Tuhan. Jika Anda berhasrat melakukan perkara besar, janganlah lupakan tugas-tugas yang terkecil. Amanat kepada orang muda, halaman 116. Jadi di sini bagaimana dalam paragraf yang pertama pun sudah disampaikan bahwa kita harus melakukan apapun yang terbaik. Kita harus memberikan apapun yang Tuhan percayakan kepada kehidupan kita itu dengan hal yang terbaik. Dan dikatakan maka Tuhan akan menerima usaha kita. Jadi bagaimana di sini juga dikatakan apapun yang tangan kita temui, kita harus melakukannya dengan setia. Kita harus melakukannya dengan semaksimal mungkin. Jangan kita merasa kita harus melakukan suatu hal yang besar dahulu, baru kita harus mempunyai suatu tanggung jawab. Tetapi tanggung jawab itu akan dimulai dari hal-hal kecil, sehingga di saat kita sudah didapati setia akan hal-hal kecil tersebut, kita akhirnya akan dipercayakan sebuah tanggung jawab yang lebih besar. Tetapi kita jangan berpikir bahwa kita harus melakukan sebuah hal yang akhirnya harus dilihat oleh orang-orang dunia. Tetapi bagaimana melalui hal kecil. Mungkin saat ini kita bisa belajar melalui hal mencabut rumput, melalui hal menyapu ataupun mengepel. Tetapi hal-hal inilah yang mengajarkan kepada kita bagaimana kerendahan hati. Sehingga pada saat Tuhan mempercayakan kepada kita untuk menjangkau ataupun kita melakukan suatu hal yang lebih besar, kita mempunyai suatu tanggung jawab, kita mempunyai suatu kehidupan yang akhirnya tetap konsisten untuk tetap rendah hati di hadapan Tuhan. Tapi kita harus tahu bahwa apapun yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita itu adalah titipan daripada Tuhan, bukan karena kehebatan kita ataupun kepintaran kita, tetapi itu adalah sebuah hal yang hanya bersifat titipan. Dan di sini juga dikatakan jika Anda berhasrat melakukan perkara yang besar, jangan lupakan tugas-tugas yang kecil. Jadi bagaimana kita harus tampil konsisten. Apa yang kita tampilkan di kehidupan di luar sana, itu juga harus kita hidupkan dalam kehidupan kita. Bagaimana semuanya itu harus seimbang. Kedatangan Kristus sudah dekat dan sangatlah cepat. Waktu untuk bekerja sangatlah singkat. Pria dan wanita banyak yang binasa. Malaikat berkata, bukalah seharusnya orang-orang yang memiliki terang yang besar bekerja sama dengan Dia yang mengutus putranya ke dunia untuk memberikan terang dan keselamatan kepada manusia. Jadi di sini dikatakan bahwa kedatangan Kristus itu sudah dekat. Kita tahu bahwa kita ini berada di detik-detik penutupan pintu kasihan. Dan itu sudahlah tidak jauh lagi, tetapi benar-benar sudah ada di depan mata kita. Dan di sini juga dikatakan ketika kita tahu bahwa waktunya ini sudah sangat singkat, apakah kita mau untuk bekerja dengan semaksimal mungkin? Apakah kita mau mengerahkan setiap kemampuan yang sudah Tuhan titipkan itu dalam kehidupan kita untuk bekerja melayani Dia dengan seutuhnya? Lalu di sini juga dikatakan, bukankah seharusnya orang-orang memiliki terang yang besar harus bekerja sama dengan Dia yang mengutus putranya ini untuk memberikan terang dan keselamatan kepada orang lain? Jadi bagaimana di sini firman Tuhan kembali mengingatkan kepada kita bahwa apapun terang yang sudah Tuhan berikan kepada kita, entah itu terang yang besar, entah itu terang yang kecil, tetapi setiap talenta yang sudah Tuhan berikan itu harus kita kembalikan kepadanya untuk kemuliaan daripada nama Tuhan itu sendiri. Sehingga apapun yang kita lakukan, kita harus ingat bahwa kita akhirnya harus mempertanggungjawabkan hal tersebut di hadapan Tuhan pada hari penghakiman nanti. Dan di sini juga dikatakan bahwa akankah orang-orang yang telah menerima pengetahuan tentang kebenaran baris demi baris, ajaran demi ajaran, di sini sedikit dan di sana sedikit,
menunjukkan hanya sedikit penghargaan kepadanya yang datang ke dunia ini, sehingga kuasa ilahinya dapat menjadi warisan terhadap setiap jiwa yang percaya. Jadi bagaimana di sini juga dikatakan bahwa setiap kebenaran itu meskipun kita tahu hanya sedikit, tetapi baiklah apa yang kita ketahui sedikit ini boleh kita praktekkan dalam kehidupan kita, sehingga apa yang kita tahu sedikit ini akhirnya bisa berbuah dan akhirnya bisa berkembang. Dan kita tahu bahwa setiap talenta yang Tuhan titipkan, sekalipun hanya ada satu dalam kehidupan kita, tetapi ketika kita dengan setia, dengan tekun kita berusaha untuk mengembangkan, maka Tuhan akan memberkatinya. Seperti yang tadi sudah dikatakan di awal bahwa janganlah kita berusaha untuk menjangkau hal-hal yang besar dahulu, tetapi melalui hal-hal yang kecil inilah kita belajar bagaimana kita tetap setia sekalipun dalam hal-hal kecil tersebut. Dan di sini juga dikatakan bahwa kuasa ilahi itu dapat menjadi warisan bagi kehidupan kita. Asal kita mau percaya, asal kita mau memberikan diri kita seutuhnya kepadanya dan membiarkan Yesus itulah yang bekerja dalam kehidupan kita, sehingga kita tahu bahwa bukan karena kehebatan kita atau kuasa kita atau kepintaran kita, tetapi semua itu adalah berkat dari kasih karunia Tuhan saja. Lalu di sini juga dikatakan bahwa dengan keilahian Kristus menjadi efektif dalam keselamatan manusia, dan perantaraan imam besar kita yang agung berguna di hadapan tahta Tuhan. Rencana itu dibuat di surga. Apakah mereka yang telah dibeli dengan harga seperti itu gagal menghargai keselamatan yang besar? Tertulis dalam buku Testimonis jilid 9 halaman 105. Jadi bagaimana di sini firman Tuhan kembali mengingatkan kepada kita bahwa harga kita itu begitu mahal karena Yesus menebusnya dengan darahnya sendiri. Bagaimana ia harus mengorbankan kenyamanannya, kedudukannya yang tinggi. Ia harus mengorbankan kedudukannya di surga itu hanya untuk menjadi manusia yang fana, menjadi manusia yang hina di dunia ini untuk boleh merasakan kehidupan kita yang sudah jatuh dalam dosa ini, untuk menjadikan bagian dalam hidupnya. Sehingga ia akhirnya bisa mengerti dengan sepenuhnya bagaimana kesusahan untuk menjadi manusia itu. Dan ketika ia sudah menjadi manusia yang seutuhnya, disitulah ia akan memberikan kasih karunia, karena ia juga adalah Tuhan kita, ia juga adalah penebus kita. Jadi bagaimana ia akhirnya menjalankan misi, bagaimana ia mau menebus manusia sehingga manusia ini mempunyai sebuah pengharapan. Tetapi bagaimana juga tanggapan kita atas pengorbanan Yesus yang sudah ia berikan dengan begitu besarnya, begitu limpahnya dalam kehidupan kita. Akankah kita mau untuk memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan? Akankah kita mau untuk memberikan hati kita sepenuhnya kepadanya tanpa kita berpikir untuk kepentingan kita saja? Dan di sini juga dikatakan bahwa rencana itu dibuat di surga. Bagaimana rencana untuk menebus manusia yang sudah berdosa ini dibuat di surga? Bagaimana Yesus sendirilah yang memberikan dirinya atau menawarkan dirinya untuk menebus manusia yang berdosa ini. Dan apakah yang telah diberi dengan harga seperti itu gagal menghargai keselamatan yang besar? Jadi bagaimana di sini juga menjadi peringatan kepada kita supaya kita tidak gagal menghargai apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita juga mau untuk menyambut kasih daripada Tuhan itu sendiri. Para misionaris harus memasuki ladang pekerjaan sebelum mereka diminta untuk menghentikan pekerjaannya. Sekarang ada pintu-pintu yang terbuka di setiap sudut. Mereka tidak bisa menunggu menyelesaikan pelatihan sampai bertahun-tahun, karena tahun-tahun yang ada di hadapan kita tidak banyak, dan kita perlu bekerja sementara masih siang. Tertulis dalam buku Dasar-Dasar Pendidikan halaman 379. Jadi kita tahu bahwa di sini dikatakan oleh firman Tuhan bahwa para misionaris harus memasuki ladang pekerjaan sebelum pintu kasihan itu ditutup, sebelum pekerjaan misi itu akhirnya harus dihentikan karena kedatangan Yesus yang sudah di depan mata. Tetapi ketika kita mempunyai waktu yang masih ada saat ini, hendaklah kita melakukan apa yang kita mampu semaksimal kita, sehingga kita tidak menyia-nyiakan waktu yang sudah Tuhan berikan. Waktu kasih karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kita ini, kita bisa gunakan dengan sedapat-dapatnya untuk menjangkau sebanyak-banyak orang. Dan melalui hal tersebut dikatakan ada pintu-pintu yang terbuka di setiap sudut. Kita tidak tahu di pintu manakah yang Tuhan bukakan untuk kita, tetapi ketika kita
mau untuk memberikan hati kita, kita mau untuk memberikan diri kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita untuk kita pergi kemana pintu yang Tuhan sudah tujukan untuk kita lalui. Dan di saat itulah dikatakan mereka tidak bisa menunggu menyelesaikan pelatihan sampai bertahun-tahun. Jadi bagaimana melalui kehidupan kita, itulah kita juga berlatih. Kita tidak bisa melatih diri kita selama bertahun-tahun, lalu kita baru mau untuk memberikan diri kita. Tetapi di saat kita mau untuk memberikan diri kita, itu adalah hari pertama dalam pelatihan Yesus untuk kehidupan kita. Bagaimana kita mau untuk memasuki sekolah Kristus itu dalam kehidupan kita. Dan sekolah Kristus itu tidak berkesudahan. Jadi sepanjang kehidupan kita, itu adalah sekolah yang Tuhan izinkan untuk kita lalui. Sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita betul-betul mengerti bahwa apapun yang sudah Tuhan izinkan itu, itulah yang terbaik untuk kita. Dan di saat itulah kita juga harus mempunyai sebuah kesadaran bahwa apapun yang sudah Tuhan bukakan, itu harus kita kembalikan kepada Tuhan. Setiap kesempatan yang sudah Tuhan bukakan, hendaklah kita manfaatkan dengan semaksimal mungkin untuk menyampaikan kasih daripadanya kepada orang-orang yang berada di sekitar kita. Bagaimana kita bisa menyampaikan kasih itu? Tentu saja melalui kehidupan kita. Bagaimana dalam kehidupan kita itu, kita bisa menjadi contoh yang sempurna untuk saudara-saudara kita yang mungkin belum mengenal akan kebenaran itu. Dan di sini juga dikatakan yang terakhir bahwa karena tahun-tahun yang ada di hadapan kita tidak banyak, kita perlu bekerja sementara masih siang. Kita tahu saat ini waktu yang ada di depan kita ini sudah sangat mendesak, sudah sangat tidak ada waktu lagi untuk kita bisa menikmati kehidupan kita yang sementara ini. Tetapi kita harus mempunyai sebuah tanggung jawab yang lebih besar, bahwa ketika Tuhan sudah mempercayakan kehidupan untuk menjadi seorang misionaris dalam pelayanannya, hendaklah kita juga mempunyai satu tanggung jawab untuk membuat orang-orang lain itu akhirnya mengerti siapa Tuhan yang kita sembah. Akhirnya mereka juga boleh merasakan pengharapan yang mungkin saat ini mereka tidak bisa rasakan, atau mungkin saat ini mereka belum ketahui. Tapi itu adalah bagian kita untuk kita menyampaikannya kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan ini. Dan biarlah bacaan yang sudah kita dengarkan ini boleh menjadikan pelajaran, juga menjadikan tuntunan bagi kehidupan kita, sehingga dalam kehidupan kita sehari-hari kita mau untuk memberikan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan, baik hati maupun pikiran maupun setiap perkataan, setiap perbuatan kita hanya kepadanya, sehingga melalui setiap perkataan yang sudah kita keluarkan ini, kita boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang berhubungan dengan kita dan juga bagi lingkungan yang berada di sekitar kita. Dan biarlah ini boleh menjadikan sebuah sukacita bagi saudara yang ada di rumah dan juga bagi saya secara pribadi. Dan sampai bertemu kembali dalam acara pembacaan-pembacaan yang selanjutnya. Shalom, Tuhan memberkati.